Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep diri dan kepribadian. Teori konsep diri. Konsep diri adalah sekumpulan keyakinan dan perasaan seseorang mengenai dirinya. Keyakinan tersebut meliputi bakat, minat, kemampuan, penampilan fisik, dan lain sebagainya. Kemudian seseorang akan memiliki perasaan terhadap keyakinan mengenai dirinya, apakah orang tersebut merasa positif atau negatif, bangga atau tidak bangga, dan senang atau tidak senang terhadap dirinya. Adapun menurut para ahli, yang pertama, George Hamid menyatakan bahwa konsep diri terbentuk berdasarkan perbandingan sosial yang dilakukan individu. Maksudnya adalah kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang dianggap penting dan menggunakannya untuk membangun konsep tentang diri kita. Yang kedua, Rogers menyatakan bahwa konsep diri sebagai kesadaran yang tetap mengenai pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan individu dan membedakan individu dengan individu lainnya. Konsep diri dan perilaku konsumen. Yang pertama, konsep diri dan kesadaran diri. Cermin diri adalah proses terjadinya reaksi setelah melihat tindakan seseorang. Reaksi orang lain terhadap perilaku yang telah dilakukan seseorang seringkali dapat membantu seseorang untuk mengenali identitas atau konsep dirinya. Yang kedua, produk yang membentuk konsep diri. Seseorang akan membentuk konsep dirinya berdasarkan apa yang ia lihat pada cermin dirinya sendiri. Dengan kata lain, bahwa identitas seseorang ditunjukkan oleh produk yang digunakannya. Yang ketiga, teori simbolik self-completion. Teori ini menyatakan bahwa seseorang yang menganggap bahwa konsep dirinya kurang sempurna karena berbagai kelemahan, maka ia akan mengonsumsi produk yang memiliki simbol-simbol untuk menutupi kelemahannya tersebut. Yang keempat, hilangnya konsep jati diri. Orang-orang yang kehilangan barang pendukung sosial karena berbagai alasan seperti hilang karena dicuri atau bencana alam, maka mereka akan tertekan bahkan stres karena kehilangan barang yang dianggap dapat membentuk konsep dirinya. Selanjutnya tentang kesesuaian antara produk dan konsep diri. Sergey dan Sergey et al. Menjelaskan teori kesesuaian diri sebagai bagian dari kesesuaian citra diri dengan citra produk, citra merek, atau citra toko. Hal ini terjadi sebagai interaksi antara produk dan penggunaannya. Produk, pemasok, dan layanan diasumsikan memiliki citra pribadi. Sergey dan Johar mengidentifikasi 4 komponen dari self-congruity. Komponen tersebut antara lain, yang pertama, actual self-image, bagaimana konsumen melihat diri yang sesungguhnya. Yang B, ideal self-image, bagaimana konsumen melihat dirinya sebagai seperti yang diinginkan. Yang C, social self-image, bagaimana konsumen merasakan dirinya seperti apa yang dilihat orang lain. Yang terakhir, ideal social self-image, bagaimana konsumen ingin menjadi apa yang dilihat orang lain. Selanjutnya tentang teori kepribadian. Teori kepribadian Freud. Sigmund Freud mengemukakan suatu teori psikoanalitis kepribadian. Teori tersebut dianggap sebagai landasan dari psikologi modern. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan yang tidak disadari atau dorongan dari dalam diri manusia. Selanjutnya, teori kepribadian Neo Freud, teori sosial psikologi. Teori ini menekankan bahwa manusia berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat dan masyarakat membantu individu dalam memenuhi kebutuhan dan tujuannya. Teori Neo Freud mengatakan bahwa hubungan sosial adalah faktor dominan dalam pembentukan dan pengembangan kepribadian manusia. Selanjutnya, teori ciri, Train Theory. Menurut teori ini, manusia mempunyai pandangan atau konsepsi atas dirinya sendiri, berupa penilaian terhadap dirinya sendiri. Dengan ini, setiap individu berfungsi sebagai subjek atau objek persepsi. Gaya hidup atau lifestyle. Kata gaya dalam bahasa Indonesia merupakan pandangan kata style dalam bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa Yunani, stylus, yang alat tulis atau tulisan tangan. Yang pertama pendapat, menurut Alvin Toffler,
mendefinisikan bahwa gaya hidup yaitu alat yang dipakai oleh individu untuk menunjukkan identitas mereka dengan subkultur tertentu. Yang kedua, menurut Nugroho, gaya hidup secara luas dapat didefinisikan sebagai cara hidup yang diidentifikasi oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka atau aktivitas apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya, dan apa yang mereka perkirakan tentang diri mereka sendiri dan dunia sekitarnya. Tentang kepribadian dan perilaku konsumen. Dilihat dari sifat kepemilikan kepribadian perilaku konsumen, tergolong menjadi 3 perilaku, yaitu materialisme konsumen, perilaku konsumen yang mendalam, dan perilaku konsumsi yang kompulsif. Yang pertama, materialisme konsumen. Masih dalam batas normal perilaku, kepribadian bagi mereka yang menganggap kepemilikan barang penting bagi identitas dan kehidupan mereka. Yang kedua, perilaku konsumen mendalam. Masih dalam batas normal perilaku, keterkaitan dan minat mendalam dalam mengonsumsi suatu barang tertentu. Yang terakhir, perilaku konsumsi kompulsif, perilaku abnormal dan contoh sisi gelap konsumen. Kecanduan seseorang terhadap suatu produk yang kebanyakan tidak ada manfaatnya bahkan dapat merugikan.